Ratusan nelayan dan pengusaha perikanan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) mendatangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober 2023. Para nelayan diundang untuk menyampaikan aspirasi nelayan dan pengusaha perikanan dari berbagai daerah dari wilayah Pantura termasuk Kabupaten Cilacap. Ada berbagai aspirasi yang dibawa oleh masing-masing wilayah. Untuk Cilacap sendiri menyuarakan 5 aspirasi, meliputi penolakan pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) untuk kapal di bawah 30 GT. Menolak kebijakan ekonomi biru penangkapan ikan terukur (PIT) yang mulai berlaku awal tahun depan. Di antaranya mekanisme kuota penangkapan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, menolak pembagian kuota dan tinjau ulang evaluasi mandiri. Pengusaha perikanan Cilacap juga meminta ada perbedaan biaya tambat labu untuk kapal fresh dan kapal frozen, serta kaji ulang luas daerah tangkapan dari 12 mil laut diperluas hingga 300 mil laut. Suasana audiensi di ruang Dirjen Perikanan Tangkap sempat memanas. Ratusan peserta yang datang dari berbagai daerah kecewa dan memilih keluar ruangan karena tidak ditemui langsung oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono maupun Dirjen Perikanan Tangkap. Perwakilan pengusaha perikanan dari Cilacap, Harjo Budiman, yang ikut beraudiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan menyebut bahwa aspirasi yang disampaikan kepada KKP belum membuahkan hasil. Di antara usulan-usulan yang dibawa oleh perwakilan nelayan, baik Pantura dan Cilacap, dirasa belum ada yang disepakati oleh Bapak Menteri maupun Dirjen. Hasilnya masih nihil. Jika datangnya para nelayan dari berbagai daerah belum membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya masih dalam kajian dan akan didapatkan kembali. Karena hasilnya belum sesuai dengan keinginan para nelayan. Namun jika terpaksa akan menggelar aksi lebih besar lagi. Pengusaha kapal Cilacap, Agustin, meminta pada pemerintah supaya ada perbedaan biaya tambat labu untuk kapal fresh dan kapal frozen, serta mengkaji ulang luas daerah tangkapan dari 12 mil laut diperluas hingga 300 mil laut. Hasil ketemuan dengan Bapak Menteri dan Bapak Dirjen Kelautan dan Perikanan tadi, jadi di antara usulan-usulan yang dibawa oleh perwakilan nelayan baik Pantura maupun Cilacap, kami rasa belum ada yang disepakati oleh Bapak Menteri maupun Dirjen. Hasilnya masih nihil. Kami semua pelaku usaha bahkan nelayan menolak pemasangan VMS untuk kapal di bawah 30 GT. Karena VMS itu bagi kami tidak berguna. Kalau buat negeri, VMS itu untuk buat pertolongan. Masa kita beli VMS, kita beli keluarin duit, buat pantau kita, buat nangkap kita, lalu sanksi lagi. Di mana ada keadilan di negara ini? Hasil daripada produksi harganya menurun, malah pemerintah membebani pula dengan PNBP. Nah, sehingga kami mohon Pak, dari apa yang kami paparkan ini, mungkin juga nanti akan teman-teman menyampaikan pula, tolong demi keadilan, demi nelayan Indonesia, untuk dikaji ulang peraturan-peraturan yang dibuat ini, demi nelayan Indonesia yang secara mandiri menjadi di museum perpustakaan kayaknya Pak. Kebudayaan nelayan yang selama ini bahasanya sedikit nyantai tapi agak. Saya mau angkat itu masalah tambal labu. Kemarin kan hampir bertolak di masalah tambal labu karena kalau fresh kan tangkapnya sesuai musim hasil ikan yang ada. Pas layur sepi ya, kapal diikat sampai 3 tahun. Giliran layur udah lama dikit, dibebani tambal labu yang sangat berat. Kalau bisa kayak gini ditinjau ulang Pak. Ada perbedaan tambal labu antara fresh dengan frozen. Kasihan lah, ini nelayan-nelayan kecil harusnya kan diperhatikan, jangan terlalu dibebani. Kami betul-betul menyerap tenaga kerja dengan SDM yang rendah, yang penting mereka bisa pancing, bisa punya keahlian, mereka bisa ikut ke laut. Menyerap betul-betul menuntaskan pengangguran. Kedua, juga menciptakan devisa yang sangat besar buat negara. Kami
pemilik kapal sebetulnya saat ini sangat dilema sekali kok dengan aturan-aturan yang ada. Bapak tahu nggak? Sekarang PPP kami dibebani, belum lagi PPB laut, PPH 21, detribusi kalau di Cilacap 5,5%. Terbeban begini semua. Kami semua sangat-sangat mentaati aturan yang ada. Tapi aturan itu jangan terlalu membebani kami. Kalau bisa izin daerah saya ini kami betul-betul dipaksa untuk migrasi ke pusat. Daerah tangkap untuk izin daerah kan tangkapnya di bawah 12 mil. Itu mau cari ikan apa? Uga-uga. Itu ada ikan. Harusnya diperluas ke 300 mil atau seluas-luasnya. Karena intinya hasil tanggapan kami tidak jual ke kapal asing, tapi tetap mendaratkan ikan itu sesuai CP, sesuai panggilan yang ada di CP. Tolong Bapak, kami betul-betul ya. Hari ini harusnya masalah ini bisa diberesin di Cilacap, tapi karena kami udah nggak sanggup, akhirnya kami juga ikut ke sini juga. Ya, betul. Lalu kedua, kami Cilacap juga tolak pembagian kuota. Pembagian kuota kami tolak pembagian itu apa? Pemasangan PMS. Apa gunanya tuh pasang PMS? Pak, contohnya kapal saya 22 hari rusak di laut. Ada nggak dari dinas? Agustin, kapal kamu rusak sini saya tolongin, nggak ada. Kasih kita. Masa kami beli PMS, beli pakai duit sendiri, buat awasin kami, buat tangkap kami, kena sanksi lagi. Mana ada keadilan buat kami nelayan? Nggak ada. Gitu. Lalu ketiga, mengenai evaluasi mandiri. Harusnya mau menetapkan suatu aturan sosialisasi dulu per daerah. Jangan ditekan kalau nggak isi tanggal 20 dari tanggal 27 Oktober tidak terbit SLO, tidak terbit SLO. Demo yang kata terakhir buat saya tolak, betul nggak dong? Jangan takut kalau Bapak memang ada aturan yang mau diterapin, sosialisasi dulu biar semua ngerti. Jadi kami nggak terbeban loh, nggak tertekan loh. Kami maunya kenyamanan yang kami cari dalam berusaha, bukan gitu. Coba Bapak balik jadi posisi saya. Kalau Bapak digituin. Lalu kedua Pak, mengenai harga acuan Cilacap, terutama di cumi. Cumi Cilacap itu kan nggak bisa ekspor cumi karet. Kenapa harga di HPI 22.000? Pasar ini di lokal jual antara 17-an. Ini 5.000. Harusnya tinjau lapangan, jangan asal bikin peraturan. Kita bisa hancur. Tolong kapal kayak gini kalau evaluasi mandiri untuk sementara kami belum ngerti, kami juga nggak bisa isi. Tolong masalah ini dikaji ulang dan ditinjau kembali. Pada intinya kami semua taat sama aturan yang ada, bukan mensengsarakan nelayan sendiri. Betul nggak? Lalu yang perlu saya perjuangin itu yang masalah kapal pres Pak. Tolonglah nanti dibedain tambah labu antara kapal pres sama kapal frozen. Jadi Ini Eko Cilacap sama-sama News berarti memberitakan. nelayan yang ada di Cilacap kok. Iya. Ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Agustin.